Kisah si gajah dan si semut. Dahulu kala di sebuah hutan hiduplah beberapa jenis binatang, dari mulai binatang yang paling besar dan yang paling kecil seperti harimau, singa, kera, gajah, kuda, sapi, kerbau, kucing, kelinci, beruang, kadal, jerapah, kancil, babi, capung, serigala, belalang, beo dan semut. Mereka semua hidup berdampingan dan rukun. Suatu hari si kancil yang terkenal dengan segala kecerdikannya menyampaikan pendapat untuk membentuk suatu kelompok yang mempunyai seorang pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Kemudian datanglah seekor singa yang dikenal sebagai si raja hutan yang bertubuh besar dan gagah itu. Dia menyetujui pendapat dari si kancil dan diikuti oleh binatang lain seperti serigala dan kelinci, yaitu untuk membentuk suatu kelompok yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang disukai rakyatnya dan selalu menyayangi rakyatnya. Kemudian sang gajah datang menghampiri si kancil dan serigala yang bermaksud ingin menyampaikan pendapatnya pula. Bagaimana kalau kita semua mengadakan sayembara? Nanti siapa yang paling kuat dan berani mengalahkan aku, kata sang gajah, maka dialah yang akan menjadi pemimpin yang terpilih. Akhirnya semua penghuni hutan tersebut menyetujui sayembara tersebut. Pada suatu hari sayembara yang dinanti-nantikan dengan cuaca yang cerah dan suasana yang gembira telah tiba. Pelaksanaan sayembara tersebut dipimpin oleh sang burung beo yang terkenal pandai berbicara. Sang beo berkata bahwa semua penghuni yang ada di hutan ini wajib untuk mengikuti sayembara dan berhak untuk mencalonkan diri. Semua binatang yang ada di hutan tersebut merasa tidak berani melawan seekor gajah yang mempunyai tubuh yang sangat besar itu. Dengan tiba-tiba maka datanglah sang gajah dan berkata dengan sombongnya bahwa dialah yang paling kuat dan akan menjadi raja. Harimau pun merasa tersinggung hatinya bahwa gajah tersebut bersikap sangat sombong dan angkuh. Akhirnya harimau mencoba untuk menantang si gajah yang bertubuh raksasa itu. Dengan segala kekuatan belalainya yang panjang, akhirnya dengan sekali banting ke tanah harimau terpelanting dan jatuh di depan para peserta sayembara. Harimau pun dapat dikalahkan. Akhirnya semua binatang yang hadir tidak ada yang beranian merasa takut untuk mengalahkan sang gajah. Dengan kesombongannya yang mulai meningkat, dia menakut-nakuti semua binatang yang hadir dengan menjulurkan belalainya dan mengibas-ngibaskannya di hadapan semua binatang yang hadir dan merasa paling kuat dan paling hebat. Karena dengan kesombongannya gajah pun tidak disenangi oleh semua binatang yang ada di hutan tersebut. Dalam suasana yang gaduh, tiba-tiba datanglah seekor semut keluar dari balik batu hitam dan masuk ke arena sayembara. Aku akan mengikuti sayembara ini. Bolehkah aku ikut sayembara? Dengan kesombongannya yang sedang memuncak, gajah berkata, "Hai semut kecil, kau tak akan dapat mengalahkanku. Tubuhmu sangat kecil, tidak sebesar ujung ekorku. Kau pasti kuinjak dan akan mati."
Gajah tertawa berbahak-bahak sambil mengacung-acungkan belalainya, menggeleng-gelengkan kepalanya dan mengibas-ngibaskan daun telinganya yang besar dan lebar itu. Semut pun merasa kesal, tapi dia tetap tenang dan rendah hati. Sang gajah mulai menginjak-injak semut dengan kakinya yang besar dan pasti akan mati, tapi si semut cerdik dengan menggunakan akalnya. Dia perlahan-lahan naik ke atas punggung gajah dan menggigit tubuh gajah. Gajah berguling-guling di tanah dan berteriak minta tolong. Tapi tak seekor binatang pun yang mau menolongnya. Si semut pun tak berhenti sampai di situ karena dia tahu kelemahan sang gajah, yaitu pada telinga yang besar dan lebar itu. Dia tetap merayap dan masuk ke lubang telinga sambil terus menggerogoti isi telinga. Gajah pun menangis sambil meraung-raung kesakitan. Tubuhnya yang sangat besar itu berguling-guling di tanah karena merasa menahan kesakitan. Gajah pun berteriak-teriak dan muali menyerah. Semut merasa kasihan dan keluarlah dari lubang telinga. Semua yang hadir menertawakan si gajah. Akhirnya sang gajah menyerah, mengakui kekalahannya dan meminta maaf kepada semua yang hadir di arena sayembara tersebut, terutama kepada si semut kecil yang cerdik dan berani itu. Maka keluarlah si semut dari lubang telinga sambil berkata, "Makan ya hai gajah. Janganlah kau mempunyai sifat yang sombong dan angkuh. Walaupun kau bertubuh besar, tapi ada yang lebih besar dari kamu. Kau bertubuh kuat, namun ada yang lebih kuat dari kamu. Kekuatan tenaga tidak selalu dapat menolong, namun kecerdikan otak selalu di atas segalanya," kata si semut. Gajah hanya terdiam, dia merasa sangat malu. Binatang lain hanya bisa menyaksikan kekalahan gajah. Mereka tertawa dan bersorak-sorai. Salah satu binatang yang turut menonton dan menyaksikan pertarungan memberikan komentar, "Makanya jangan suka meremehkan orang lain." Tapi semut walaupun bertubuh kecil, namun semut adalah pahlawan yang dapat mengalahkan kesombongan dan keangkuhan. Akhir cerita yang dapat dipetik dari kisah ini adalah sehebat-hebatnya kita, namun ada orang lain yang lebih hebat dan punya keahlian yang lebih tinggi di atas kita. Kelebihan yang kita miliki jangan merasa sombong dan angkuh, justru harus rendah hati dan selalu bersyukur. Sekian dan terima kasih.